Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Kali ini kita mau berbagi sharing video ya, tutorial cara menggunakan mesin serut duduk ya. Ini ya. Merek pasah duduk kita ini Hydro ya. Hydro. Kita sebelum melakukan aktivitas penyerutan kita lakukan pengecekan mesin dulu. Kita cek itu-nya, kita bersihkan juga ya dari bekas-bekas hasil serutan supaya tidak menyangkut. Oke, kemudian kita lakukan penyiraman solar agar licin ya. Ini juga melakukan penyerutan. Kita sesuaikan ya, bahan berapa, ketebalan berapa, kita sesuaikan di sini, kita setting ketebalan. Ini ketebalan 2 cm, mau kita buat ketebalan 1,7. Oke, langsung saja kita nyalakan mesinnya. Ini mesin serut sudah kita setting demikian rupa. Untuk kelanjutannya kita harus pakai masker dulu ya. Jadi kita harus pakai masker karena ketika melakukan penyerutan menghasilkan debu ya, supaya kita tetap menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, kita lanjut. Setelah settingan berhasil, kita naikkan 1 mili saja biar awet. Setelah ini kita balik bagian yang belum terserut. Lumayan bersih, kita balik lagi ya, nanti ada plat atapnya. Menentukan kesesuaian antara settingan mesin dengan hasil penyerutan. Sebenarnya kita menggunakan kaliper ya untuk presisi yang sangat bagus, tapi kita gunakan garis saja karena keterbatasan. Kita pas ya settingannya ya, 19 mili di sini masih 19. Kita lakukan dulu.
sama ya, 17 mili. Kenapa tadi saya pakai kayu untuk membersihkan area sini? Karena ketika kita penyerutan berulang-ulang, serbuk gergaji ini akan menyelip di bagian ini, bagian dalam ini. Nah, ketika kayu masuk dari sana, keluar dari sini, kalau di sini ada serbuk kayu yang banyak, dia akan mengganjal. Jadi kayu susah untuk keluar karena keganjal oleh serbuk kayu ini. Makanya kita harus sering bersihkan pakai kayu ya, jangan pakai tangan karena dekat pisau. Ini pakai kayu, tapi area sini saja, nanti sudah memperlancar proses penyerutan kayu. Kemudian hasil dari penyerutan pakai mesin pasah duduk ini, hasilnya rata ya, rata. Kemudian waktunya lebih singkat, kemudian lebih presisi ya, lebih presisi. Terus tanda jika mesin ini ada suatu masalah, contohnya pisaunya ada yang coak atau gembil. Nah, nanti akan kelihatan di sini. Di sini ada bagian yang menonjol. Itu tanda kalau ada masalah di pisaunya. Kemudian ada misal pecahan kayu yang mengganjal di bagian roller. Roller itu bagian dalam sini. Nah, itu sering juga terjadi. Ada serpihan kayu, pecahan kayu yang terganjal. Nah, di sini nanti akan ada tandanya seperti coak, tapi ke dalam dia ada tandanya gitu. Nah, biasanya itu pengaruh karena ketika melakukan penyerutan berulang ada mata kayu atau bagian ujung kayu yang pecah dan nyangkut di sini. Nah, itu keluar di outletnya ya, seperti itu. Kemudian penggunaan mesin kayu ini harus yang sudah berpengalaman. Kalau tidak, rawan untuk terjadinya kecelakaan kerja ya, seperti tangan terjepit ketika memasukkan kayu. Nah, ketika memasukkan kayu sini terjepit di sini karena di sini ada tekanan, ada rollernya untuk menekan kayu supaya kayu itu bisa berjalan masuk. Kemudian ketika mengambil hasil serutan ketika masih berjalan, nah, itu sangat rawan juga kalau kita berada di depannya pas. Kita bisa terdorong lalu terpentalkan. Kemudian ketika penyerutan ada pecahan kayu juga, pecahan kayu keluar bisa mengenai kita, kan bahaya. Nah, sebaiknya ketika kayu sudah dari panjangnya sudah mau keluar semua, baru kita ambil, atau di sebelah pinggir ya, karena areanya lebih aman, meskipun belum aman 100%, tapi lebih aman daripada kita di depannya langsung gitu. Kemudian bahaya yang lain itu ketika kita mengatur pemakanan, ketebalan pemakanan kayu ya. Nah, itu bahaya untuk alat juga. Nah, ini kan maksimal planning dip ya, maksimal planning dip itu 4 mili. Jadi maksimal kemampuan alat ini untuk melakukan sekali pemakanan itu 4 mili. Nah, maksimal planning width itu lebar itu 40 mili ya. Kita kalau melebihi batas dari alat ini, kemungkinan akan terjadi kecelakaan alat ya, kemungkinan besar. Dan ini juga nggak bisa jadi patokan kita
Karena apa? Alat semakin lama kemampuannya menurun. Nah, kita sebagai pemilik alat bisa menyarankan dan membatasi lah pemakanan. Kalau kita 1 sampai 1,5 mili sudah kita batasi di situ. Karena apa? Pisau sudah lama tidak biasa juga mempengaruhi performa kan. Performanya pisau semakin lama semakin tidak tajam, jadi kemampuan untuk memakannya lebih kurang. Kemudian lebar, jangan sampai memasukkan kayu yang lebarnya lebih dari 40, karena maksimal lebarnya adalah 40. Nah, kita batasi kayu pasti di bawah 40 boleh dimasukkan. Kemudian perawatan juga di bagian gear di bawah sini. Bawah sini ada gear fungsinya untuk naik turunnya meja ini. Nah, yang sering terjadi antara meja sebelah kanan dan kiri itu tidak sejajar, tidak rata. Kadang sebelah sini lebih turun atau yang sebelah sini yang lebih turun. Jadi ketika pemakanan tidak rata, ketebalan kanan dan kiri kayu beda. Itu sering kita lakukan kalibrasi dan pembersihan di bagian gear sini. Kemudian kalibrasi di sini, indikator tanda untuk ketebalan kayu ya. Ini kita sering kalibrasi. Saya sarankan ini versi saya itu pakai solar untuk mengizinkan meja ya, supaya pemakanannya lancar. Kenapa saya rekomendasi pakai solar? Karena dari segi kotornya itu tidak sekotor oli. Kalau kita pakai oli nanti kayu malah jadi kotor. Kalau solar hasilnya seperti ini, nanti diamplas juga lebih mudah. Kenapa tidak pakai air? Orang ini kayunya harus kering. Kalau pakai air kan malah basah, jadi lembab lagi. Ini itu rekomendasi dari saya. Mungkin ada teman-teman yang punya versi lain, apa-apa. Kemudian kita harus sering mengecek bagian gear dari sini. Gear dan fan belt, di sini ada gear dan fan belt. Nanti next video kita bahas mengenai mesin ini, tentang komponen-komponennya. Dan di bawah ini ada motor. Nah, ini harus sering bersih juga. Tapi kenapa ini kotor? Karena baru saja digunakan. Setelah jam kerja selesai kita bersihkan supaya tidak ada resiko untuk terjadinya miss di alat. Kemudian juga di bagian roller kita cek juga untuk antisipasi pecahan kayu yang menyangkut. Efeknya apa? Nanti ketika melakukan penyerutan kayu akan bekok ya, namanya di tempat saya itu bekok. Dan juga mengakibatkan roller tidak berputar. Nah, jadi hanya ketekan saja sama roller atas, nah, bawah tidak muter ya. Seperti terpaksa gitu. Jadi jalannya kayu masuk itu agak seret-seret, tidak lancar seperti itu. Kemudian pengasahan pisau itu efektif 1 minggu sekali. Jika dalam 1 minggu itu full digunakan dari pagi sampai sore terus. Nah, itu seminggu sekali harus lebih baik diasah. Kemudian juga membersihkan area dalam sini ya, kita bisa lepas ini, ada 4 baut sini, kita lepas, kita bersihkan. Area di pisau kita kasih solar, kita kuasi, itu sedikit
memberikan efek juga ke awetan kita. Ya mungkin seperti itu sharing dari saya. Jika ada masukan dari teman-teman yang lebih berpengalaman, kita selalu menerima. Terima kasih. Salam semangat, salam berbagi info ya. Semoga bermanfaat dari saya. Salam